Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Putri Dinesti dengan NPM 22410014 dari kelas MNJ 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan paradigma entrepreneurship, kreativitas, dan keinovasian dalam kewirausahaan startup business model team foundation. Konsep dan paradigma entrepreneurship terdapat 3 poin. 1. Konsep dasar kewirausahaan. 2. Paradigma kewirausahaan. 3. Pentingnya kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan didefinisikan sebagai tindakan yang tidak umumnya dilakukan dalam kegiatan bisnis rutin, tetapi merupakan fenomena yang muncul dalam aspek-aspek kepemimpinan. Ini menunjukkan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang kepemimpinan dan bagaimana individu organisasi dapat mengambil inisiatif untuk menciptakan nilai. Satu, kewirausahaan juga dianggap sebagai jembatan antara masyarakat seluruh keseluruhan, khususnya aspek ekonomi, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang berorientasi pada keuntungan. Ini menunjukkan bagaimana kewirausahaan dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Paradigma kewirausahaan penting dalam perubahan global atau tantangan ekonomi yang dialami Indonesia dengan fokus penerapan teknologi terkini dari investasi pada tenaga kerja. Kewirausahaan dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi perusahaan, namun kebijakan dan cara pandangnya berfokus dan penerapan pemutusan hubungan kerja dan peningkatan jumlah pengangguran. Paradigma mencakup pengambilan inisiatif, pengorganisasian kembali sosial, ekonomi, atau mengubah situasi sumber daya manusia yang menguntungkan, dan penerimaan resiko kegagalan menunjukkan bahwa menciptakan nilai, tetapi juga tentang individu organisasi. Robert Charleston mendefinisikan dalam dinamis menciptakan kekayaan individu yang mengambil resiko besar, hal ekualitas, komitmen untuk produk layanan tertentu. Pentingnya kewirausahaan memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan global tantangan ekonomi seperti ini yang dialami Indonesia dengan fokus yang penerapan teknologi terkini. Aktivitas kebijakan pandang berfokus menyebabkan menghadapi tantangan ekonomi sosial. Pendidikan kewirausahaan komprehensif inovatif menjadi kunci mempersiapkan generasi muda. Kreativitas keinovasian dalam kewirausahaan. 1. Kreativitas dalam kewirausahaan menemukan peluang baru, pemecahan masalah, diferensi dari pesaing. 2. Inovasi dalam kewirausahaan, pengembangan dalam produk layanan baru, inovasi produk dan mendorong pertumbuhan. Kreativitas dalam kewirausahaan menemukan peluang baru, membantu untuk melihat peluang di mana orang lain mungkin tidak melihatnya. Ini bisa berupa ide produk atau layanan baru, pasar yang belum tersentuh, atau cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pemecahan masalah. Kewirausahaan seringkali berhubungan dengan menemukan solusi untuk masalah yang ada. Dengan berpikir kreatif, pengusaha dapat menemukan cara-cara untuk mengatasi hambatan dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Diferensi dan pesaing. Dalam lingkungan bisnis, kreativitas membantu bisnis untuk bersaing dengan cara unik, atau ide-ide kreatif membantu bisnis membedakan diri mereka pesaing perhatian pelanggan. Inovasi produk layanan. Kreativitas memainkan peran penting dalam menghasilkan inovasi produk layanan atau ide-ide kreatif mengarah pada pengembangan produk yang lebih, layanan yang lebih efisien, dan mendorong ide-ide baru terhadap masyarakat untuk memperluaskan pasar menjangkau pelanggan.
Inovasi dan kewirausahaan, pengembangan produk atau layanan baru. Inovasi adalah proses mengubah ide kreatif menjadi produk layanan bermanfaat dan bernilai. Ini melibatkan penelitian, pengembangan, investasi ide-ide baru. Proses bisnis yang efisien. Inovasi tidak hanya terbatas pada produk atau layanan, tetapi mencangkup bisnis pengusaha inovatif dengan cara-cara meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, adaptasi terhadap perubahan. Lingkungan bisnis selalu berubah. Inovasi memungkinkan pengusaha beradaptasi dengan cepat. Inovasi yang menyesuaikan selagi perubahan pasar, teknologi, kebutuhan pelanggan. Kolaborasi dengan jaringan. Inovasi juga terdapat kolaborasi dengan pihak internal seperti mitra bisnis, universitas, atau pusat riset. Mengakses sebagai sumber ide, pengetahuan, dan memperluas pandangan meningkatkan potensial inovasi. Startup adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang baru mulai didirikan dan seringkali beroperasi dalam fase pengembangan atau pertumbuhan awal. Biasanya startup ini didirikan oleh salah satu beberapa orang yang memiliki ide konsep baru, produk, layanan yang belum ada pasar, yang menjadikan solusi lebih untuk masalah yang ada. Ciri-ciri dari startup itu inovatif, 2. Pertumbuhan cepat, 3. Bisnis berbasis teknologi, 4. Model bisnis disruptif, 5. Berorientasi pada pasar, 6. Fleksibel adaptif. 1. Inovatif, berorientasi pada solusi. Startup seringkali muncul dengan ide konsep baru yang inovatif. Mereka berfokus pada solusi untuk masalah yang ada, menciptakan produk layanan yang belum ada sebelumnya. 2. Pertumbuhan cepat. Salah satu tujuan utama dari sebagian besar startup adalah pertumbuhan yang cepat. Mereka ini memperluas pasar mereka, menarik lebih banyak pelanggan, dan mencapai skala besar dalam waktu relatif singkat. 3. Bisnis berbasis teknologi. Banyak startup beroperasi dalam industri teknologi seperti perangkat lunak, aplikasi mobil, e-commerce, atau teknologi medis. Mereka sering menggunakan teknologi sebagai inti produk layanan mereka. 4. Model bisnis disruptif. Seringkali mengusung model bisnis disruptif menantang atau kuo di pasar. Contohnya adalah model berbisnis berlangganan, pembagian, dan pemakaian teknologi blockchain. 5. Berorientasi pada pasar. Startup memahami mereka dengan baik. Mereka melakukan riset yang cermat, berinteraksi dengan calon pelanggan, dan berusaha untuk memahami kebutuhan serta preferensi mereka. 6. Fleksibel adaptabilitas, yaitu lingkungan startup yang kebutuhannya merupakan menjadi perubahan pasar yang cukup baik. Model bisnis adalah kerangka strategis yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan, mengirim, dan menangkap nilai dari mencapai finansialnya, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan membangun keberlanjutan jangka panjang. Ada berbagai jenis model bisnis yang digunakan oleh perusahaan tergantung pada industri dan tujuan bisnisnya. Model bisnis umum. 1. Penjualan langsung, 2. Berlangganan, 3. Premium, 4. Pendapatan berbasis iklan advertising based, 5. Marketplace, 6. Model premium marketplace. 1. Penjualan langsung. Model bisnis ini melibatkan penjualan langsung produk layanan kepada pelanggan tanpa perantara. Pelanggan membayar harga ditetapkan oleh perusahaan yang melibatkan produk layanan tersebut. 2. Berlangganan atau subscription. Pelanggan membayar biasanya berlangganan reguler untuk mendapatkan akses terus-menerus ke produk atau layanan. Contoh populer adalah layanan streaming video, musik, perangkat lunak berlangganan bulanan, layanan berita digital.
3. Premium. Model ini menawarkan produk layanan secara gratis kepada pengguna, tetapi menawarkan versi lebih canggih atau fitur tambahan biaya berlangganan. Dapat meningkatkan versi premium yang mendapatkan manfaat tambahan. 4. Pendapatan berbasis iklan, advertising based. Perusahaan menawarkan produk layanan secara gratis kepada pengguna, namun mendapatkan pendapatan dengan menampilkan penggunaan model umum yang digunakan oleh situs web, aplikasi platform media sosial. 5. Marketplace. Platform memungkinkan penjual pembeli untuk beraksi langsung. Perusahaan mengambil dari setiap penjualan melalui platform, contoh Amazon, eBay, Arbib. 6. Model premium marketplace, gabungan antara tetapi menawarkan dengan pembeliannya. Tim Foundation. Landasan tim mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari kerja sama kinerja tim yang sukses. Ini adalah fondasi yang dibangun oleh anggota tim yang memastikan bahwa mereka dapat bekerja sama secara efektif, produktif, dan harmonis. Landasan tim untuk diperhatikan yaitu komunikasi yang terbuka dan jelas. 2. Kepercayaan dan ketergantungan. 3. Tujuan dan visi bersama. 4. Kerjasama dan keterbukaan. 5. Pembagian tugas yang jelas. 6. Kemampuan mengolah konflik. 1. Komunikasi terbuka dan jelas. Komunikasi baik adalah untuk keberhasilan tim anggota harus berkomunikasi secara terbuka, balik menyampaikan harapan dengan jelas. 2. Kepercayaan dan ketergantungan. Anggota tim mempercayai satu sama lain, memahami masing-masing memiliki peran penting, tujuan mereka bergantung satu sama lain untuk menjalankan tugas dan menghadapi tantangan. 3. Tujuan dan visi bersama. Tim sukses memiliki pemahaman yang jelas, tujuan bersama ingin dicapai, semua anggota berkomitmen mencari tujuan, visi misi yang keberhasilan yang sama. 6. Kemampuan mengolah konflik. Konflik dalam harus dilengkapi menjaga hubungan antara anggota atau tim, instruktif dan menjaga hubungan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.